Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini kita akan melanjutkan materi terakhir untuk akuntansi perusahaan jasa, khususnya di jurnal penyesuaian, yaitu bagaimana cara mencatat jurnal penyesuaian untuk penggunaan perlengkapan dan penggunaan aktiva tetap. Nah, untuk perlengkapan, kita tahu bahwa perlengkapan itu kalau dipakai bisa habis. Jadi perlengkapan kalau dipakai bisa habis dan akhirnya timbul yang namanya beban perlengkapan. Nah, di persamaan dasar akuntansi kita sudah pernah belajar bahwa penggunaan perlengkapan timbul beban sehingga berpengaruh pada ekuitas atau modal. Lebih singkatnya seperti ini ya. Perlengkapan itu kalau dipakai akan menjadi beban sehingga akan dibuatkan jurnal penyesuaian dengan bunyi debit beban perlengkapan, kredit perlengkapan. Nah, ini sudah gini aja, simpel kan ya. Kemudian untuk yang satu lagi ya, namanya adalah pemakaian aktiva tetap. Jadi kalau aktiva tetap itu nanti kita akan mencatat jurnal penyesuaian untuk transaksi pemakaian peralatan, gedung, kendaraan, mesin, dan aktiva lainnya, kecuali tanah, karena tanah tidak susut. Nah, kita akan coba cek bagaimana bunyi jurnal penyesuaian kalau penggunaan aktiva tetap. Karena aktiva tetap itu tidak bisa habis, ya ini nggak bisa habis, maka ketika dia digunakan akan timbul beban, namanya adalah beban penyusutan. Dan kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Belakangnya ini bergantung kepada transaksi. Kalau yang disusut kendaraan ya berarti penyusutan kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan. Kalau gedung ya gedung. Nah, kebetulan di sini contohnya adalah peralatan. Nah, kita akan masuk langsung ke contoh yang perlengkapan supaya tidak penasaran bagaimana cara membuat jurnal penyesuaian untuk kasus perlengkapan. Ini contohnya. Saldo untuk perlengkapan di sini tercantum nilainya 7.500.000. Akhir periode diketahui bahwa perlengkapan masih tersisa. Ya, hati-hati, kadang-kadang ditulis terpakai, di sini tersisa. Masih tersisa 2.500.000. Berarti selisihnya kan 5 juta. Kemana yang 5 juta? Yang 5 juta sudah terpakai. Perlengkapan kalau terpakai jadi apa? Jadi beban. Makanya akan dibuat jurnal penyesuaian dengan bunyi debit beban perlengkapan, kredit perlengkapan dengan nilai yang terpakai. Yang terpakai berapa tadi? 5 juta. Jadilah seperti ini. Ini penjelasannya ya. Perlengkapan yang terpakai akan diakui sebagai beban perlengkapan. Pada kasus ini berarti yang terpakai 5 juta. Oke, satu lagi. Di sini ada soal. Perlengkapan fotokopi ada bernilai 700.000. Dari laporan pemeriksaan di gudang bahwa akhir tahun, nah ini 31 Desember ya, perlengkapan yang tersisa lagi dari 700 tersisa 200, berarti terpakai 500. Maka yang 500 namanya adalah beban. Berarti jurnal penyelesaiannya berbunyi debit beban perlengkapan, kredit perlengkapan senilai 500.000. Mana jawabannya? Ini. Itu ya. Ada lagi. Nah, ini. Nah, di sini ada poin 2, ini perlengkapan ya. Ada perlengkapan di sini senilai 2 juta. Data penyesuaian menyebut bahwa perlengkapan tersisa ya. Tersisa 1.400.000. Berarti sudah terpakai berapa? Ya, hitung aja selisihnya. 2 juta dengan 1.400.000. Oh, berarti terpakai 600. Yang terpakai namanya apa? Beban. Berarti bunyi jurnalnya debit beban perlengkapan, kredit perlengkapan senilai 600.000. Ya, pembahasannya ada di sini. Nah, seperti ini. Ini pembahasannya. Yang ini tidak saya bahas ya, ini sudah terbahas di soal sebelumnya. Masih ada contoh lagi? Sudah habis. Sudah gitu aja kok, simple ya. Sekarang kita yang aktiva tetap. Contohnya seperti apa? Saya ada contoh, ada 2 contoh ya. Ini contoh pertama. Gedung merupakan aset perusahaan, nilainya 850 juta dan ditetapkan nilai penyusutan per tahunnya 1%. Berarti 1%-nya dari 850 juta berapa? 8.500.000. Kita lihat pembahasannya. 8.500.000. Maka setiap tahun ada beban penyusutan senilai 8.500.000.
bunyinya seperti di pengantar tadi sudah jelas ya, debit beban penyusutan gedung, kredit akumulasi penyusutan gedung, nilainya sekian. Gampang kan? Gampang. Yang terakhir, contoh terakhir. Contoh terakhir di sini menyebut bahwa seluruh mesin cuci milik perusahaan bernilai 100 juta dan diperkirakan dapat berfungsi normal 4 tahun ke depan dengan nilai residu. Nilai residu itu artinya nilai sisa ya. Artinya setelah 4 tahun itu punya prediksi atau ditaksir ya, taksiran bahwa seluruh mesin cuci itu kalau dijual hanya laku 20 juta. Nah, beban penyusutan dihitung dengan menggunakan garis. Berarti kita harus ngitung dulu berapa nilai penyusutannya per tahun. Ternyata ketemunya adalah 20 juta. Ini rumus perhitungan penyusutannya menggunakan metode garis lurus. Nah, bunyinya sama dengan sebelumnya. Kita tinggal nulis debitnya beban penyusutan mesin karena yang disusut mesin. Kreditnya akumulasi penyusutan mesin. Ini adalah penyusutan per tahunnya. Oke, itu saja bagian terakhir dari seluruh rangkaian jurnal penyesuaian yang sering kita temukan pada transaksi akuntansi perusahaan jasa. Dan untuk akuntansi perusahaan dagang kita hanya tinggal menambah beberapa jurnal penyesuaian, diantaranya adalah persediaan awal barang dan persediaan akhir. Sampai ketemu di materi atau video berikutnya, yaitu tentang kertas kerja. Jangan lupa bantu untuk like, subscribe bagi yang belum subscribe, dan share ke banyak teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.